Tingginya angka stunting di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tahun 2024 yang mencapai 56,8%, naik dari 50,1% pada tahun sebelumnya, memicu kritik tajam dari kalangan DPRD TTS. Mereka menilai pemerintah daerah atau Pemda gagal dalam tata kelola penanganan stunting yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten TTS Ruba Banu Naik dalam keterangannya kepada KLTV News di kantor DPRD TTS pada Rabu 4 Juni 2025 menilai bahwa lonjakan angka stunting mencerminkan buruknya kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS yang seharusnya melibatkan sinergi antar dinas secara konvergen dan terarah. TPPS seharusnya mengedepankan standar operasional yang jelas serta kerja kolaboratif. Penanganan di lapangan tidak boleh dilakukan secara parsial atau sektoral. Kami menyarankan agar pemerintah benar-benar serius menangani stunting, mulai dari pendataan yang akurat hingga pelaksanaan di lapangan yang menyentuh akar persoalan secara berkelanjutan. Memperhatikan data yang dirilis yang kita peroleh bahwa terjadi peningkatan stunting dari 50 ke 56% ini tentu sangat disayangkan. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan telah dibuat tim percepatan penanganan stunting dan juga telah dibagikan tugas-tugasnya kepada dinas-dinas yang diberikan tugas untuk menangani, mulai dari dinas kesehatan, P2KB, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang datanya ini kenyataannya naik, maka ini ada yang salah. Salah dalam hal penanganan. Terjadinya stunting ini tentu terjadi karena satu proses. Proses ini membutuhkan waktu. Dan untuk itu, untuk penanganan stunting ini, kita harus memiliki SOP dan proses. Proses dan cara-cara yang kita harus lakukan. Bukan hanya secara parsial dengan pemberian bantuan-bantuan tertentu satu kali dan kemudian kita merasa bahwa itu kita telah menangani stunting. Tapi penanganan stunting ini harus bisa berkelanjutan, diawali dengan kita pendataan. Kami menyarankan kepada pemerintah daerah agar harus serius untuk menangani stunting ini. Serius dengan menciptakan program dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepada masalah stunting ini, mulai dari pendampingan. Serta kita harus menemukan cara bagaimana penanganannya secara berkelanjutan. Senada dengan Ruba, Wakil Ketua DPRD TTS Yoksan Benu menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja TPPS. Menurutnya, sejak program percepatan penurunan stunting diluncurkan pada tahun 2019, seharusnya terjadi penurunan signifikan. Namun realita menunjukkan sebaliknya. Kenaikan angka stunting menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan tidak menyentuh akar persoalan. Padahal, stunting dan kemiskinan ekstrim adalah dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Penanganan stunting harus dilakukan secara bersamaan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Hanya dengan begitu, angka stunting bisa ditekan secara efektif. Yoksan juga menyoroti sikap sebagian dinas yang masih mengedepankan ego sektoral, sehingga kerja kolaboratif menjadi tidak optimal. Ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap TPPS dan seluruh dinas terkait, agar ke depan penanganan stunting dapat lebih terarah, efisien dan menyelamatkan generasi muda TTS menuju Indonesia Emas 2045. Sejak penanganan stunting ini mestinya minimal dia stagnan. Dia tidak naik. Kalau dia turun, kita bersyukur. Tapi kalau dia naik berarti ada sesuatu yang keliru. Nah, ini memang butuh kerjasama, kerja kolaboratif semua pihak. Baik itu pemerintah, DPRD, dan stakeholder lainnya termasuk masyarakat. Karena kalau menurut saya masyarakat ini kan kondisi stunting ini kan terjadi di masyarakat. Nah, kalau masyarakat sendiri tidak juga sadar, minta maaf,
untuk menjaga rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya untuk tidak terjadi stunting, itu juga sulit karena pemerintah datang dengan berbagai program, tetapi nanti ketika dilaksanakan di tingkat keluarga, masyarakat sendiri juga tidak sadar, ini nanti kita sulit. Sehingga memang peran stakeholder ini dari semua stakeholder perlu, terutama masyarakat yang mengalami langsung. Yang berikut bahwa intervensi-intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, ukurannya ini yang barangkali saya lihat kerja-kerja kolaboratif ini belum berjalan optimal. Sehingga masing-masing dengan caranya, polanya belum kita temukan dengan baik. Jadi kita perlu membuang ego-ego sektoral. Minta maaf kalau ini keliru, kalau itu tidak terjadi di pemerintah TTS, tapi kalau ego-ego sektoral itu ada, maka nanti masing-masing bergerak dengan caranya sendiri, dengan kapasitas, dan tidak ada satu pola yang sama yang membuat kita bisa menekan. Yang berikut, sumber persoalannya adalah stunting terjadi karena kelemahan-kelemahan keluarga yang rentan, apalagi keluarga miskin. Nah, hal kemiskinan ini yang mungkin paling penting, karena bagaimana dia bisa menjaga kondisi kesehatan dari ibu sejak hamil, bahkan nanti melahirkan, menyusui dan seterusnya, sampai dengan periode 1000 hari pertama ini, kalau dia dalam keadaan kondisi ekonominya tidak bagus. Sehingga ini saya kira pemerintah perlu memperhatikan supaya kondisi ekonomi masyarakat ini perlu ditingkatkan, sehingga dengan dia punya kondisi keluarga sejahtera, dari prasejahtera menjadi sejahtera saja, minimal pola makannya, pola asuhnya pasti akan berubah. Polcelere KLTV News mewartakan.